tapi sama-sama dipikul, maka power yang dikeluarkan oleh pemerintah besar. Tentu dengan cara berkolaborasi. Kalau nggak berkolaborasi, nggak bakal bisa. Pemerintah daerah ini ngapain? Sudah melakukan apa? Ini apa dampak yang kemudian yang akan terjadi jika kemudian di desa tersebut tidak dilibatkan dalam sistem ekosistem investasi? Nah, yang perlu diperhatikan oleh Provinsi Jawa Timur itu, ketika investor itu hadir di sini, mereka dilayani dengan baik. Karena bisnis itu adalah momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi menyaksikan program terbaik yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Ngode, ngobrol bareng Dewan, dan senang sekali saya, Cindy Hasa, bisa bersama dengan Anda. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang luar biasa. Namun sebelum saya mempersilahkan beliau untuk bisa hadir di tengah-tengah kita, ada satu hal yang kemudian menarik dibahas terutama untuk Jawa Timur, tentang pentingnya kolaborasi pemerintah dalam mendorong investasi dan pendapatan asli daerah Jawa Timur. Kita tahu ya, kalau perekonomian Jawa Timur menunjukkan kinerja yang relatif kuat dan stabil dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,33% dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2026. Intinya pada tahun ini begitu ya. Ini kisaran antara 4,9% sampai dengan 5,7%. Dan di sisi lain, ini ya, realisasi investasi Jawa Timur itu menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan sekali, yakni pencapaian sekitar 147,7 triliun pada tahun 2025, sekaligus menjadi salah satu kontributor utama investasi nasional. Kita hari ini akan membahas terkait tentang investasi, pentingnya kolaborasi pemerintah dalam mendorong investasi dan PAD Jawa Timur bersama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk Dapil Kabupaten dan Kota Kediri. Beliau ada Mas Abdullah Abu Bakar SE. Kalau di dapil beliau, ini panggilannya bukan Bapak, ya, bukan Om juga, tapi akrab disapa Mas Abu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Cindy. Alhamdulillah, kabar sehat baik? Alhamdulillah baik. Jadi Mas Abu ini beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur, di mana sebelumnya karir politik beliau sangat cemerlang. Sekarang cemerlang, sebelumnya juga lebih cemerlang lagi karena beliau sudah pernah menjabat menjadi wali kota selama 2 periode. Artinya perjalanan karir politik beliau ini tidak perlu diragukan lagi, dan juga jiwa kepemimpinannya ini saya yakin mantap begitu lah kalau berbicara mengenai PAD maupun juga investasi begitu ya. Mas Abu, sebelum kita hari ini berdiskusi mengenai tentang topik, nah ini boleh sedikit tahu tentang, kalau Mas Abu ini kan saya lihat latar belakangnya juga sebagai seorang pengusaha. Ini kenapa memilih ke dunia politik, Mas? Apa nggak resiko? Atau mungkin karena politik itu mungkin dinamis sehingga mungkin Mas Abu lebih terpacu begitu? Ya, terima kasih Mbak Cindy karena udah dikasih kesempatan untuk bisa diskusi di Ngode di ABTV. Terima kasih balik juga Mas Jadi Abu. Ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh adik-adik ya. Iya. Kenapa kok milihnya ke politik gitu Iya. kan? Ya memang tadinya saya juga nggak tertarik terhadap politik, tapi setelah saya lulus kuliah gitu ya, setelah saya mengikuti beberapa organisasi yang ada di SMP, SMA, Iya. sampai di kuliah, lalu di luar kuliah gitu kan. Nah ternyata memang jalur yang bisa merubah banyak hal itu adalah jalur di politik. Jadi terkait dengan umpamanya kita pengen meningkatkan taraf pendidikan anak gitu ya, anak-anak yang ada di sekitar Jawa Timur, di sekitar kota Kediri gitu. Nah itu lewat jalurnya jalur politik. Tinggal kita bikin kebijakannya kira-kira seperti itu. Nah itu salah satu
diskusi waktu saya kuliah gitu ya. Waktu saya kuliah dengan teman-teman yang ada di Partai PAN gitu ya. Ya bisa lewat organisasi, bisa lewat pengusaha juga bisa. Tapi sedikit. Tapi kalau mau yang lebih besar, mamanya contoh seperti Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo tuh kan pengen 2045 besok anak-anak nggak ada yang stunting bagus. Ya udah pakainya programnya MBG. Kita nggak bisa nyalain, dan itu adalah ada korelasinya, bukan nggak ada korelasinya. Itu ada korelasinya, bahkan korelasinya sangat tinggi sekali. Nah, itu salah satu contoh dampak apabila kita ada di politik dan kita bisa membuat atau mewarnai kebijakan yang ada di daerah tersebut atau di negara tersebut. Intinya kalau jadi, masuk ke politik tuh ternyata boleh-boleh saja ya, Mas Abu? Ya boleh. Karena kita bisa menentukan kebijakan sudah banyak politik, ya anak-anak muda yang masuk ke politik gitu kan. Dan saya kira juga program-programnya juga ternyata keren juga ini programnya gitu kan. Ya ikut seneng aja. Nah bayangin aja kalau program di daerah itu flat biasa aja, itu kan juga nggak baik juga kan. Iya. Nah sekarang ini banyak daerah-daerah yang dulu kayaknya terbelakang, sekarang tahu-tahu sudah berkembang, sudah bagus tuh di sana. Nah gitu. Oh ternyata di sana sudah banyak loh anak-anak yang masuk ke universitas di Inggris gitu ya. Iya. Dengan jalur beasiswa, dengan ini. Oh ternyata ada di sebuah desa di Kediri, ternyata orangnya penemu 4G lah, itu contohnya. Ya memang mungkin itu ada kebijakan atau tidak ada kebijakan, tapi kalau itu diintervensi dengan kebijakan, maka itu kan peluang itu akan semakin besar. Betul gitu kan. Sekali Mas Abu, betul. Namanya seperti kita lihat ya Vietnam, negara-negara Filipina, yang negara-negara bertumbuh begitu ya. Yang dulu dikatakan oleh Pak Harto itu adalah sebagai negara das, debu. Filipina. Semuanya, Vietnam tuh. Iya. Itu kecil-kecil negaranya. Tapi karena kebijakannya bagus, maka sekarang pertumbuhan ekonominya, SDM-nya pun juga sangat luar biasa. Nah itu pengaruhnya politik. Apabila kita di politik dan kita bisa mempengaruhi kebijakan atau membuat kebijakan yang bagus, maka bagus. Kesehatan gratis gitu kan. Ada BPJS. Program-program seperti itu. Gitu. Bisa dinikmati masyarakat. Saya dulu bikin program, ya udah yang sakit nggak punya BPJS, punya KTP Kediri, masuk ke rumah sakit daerah gratis. Kita yang bayar, pemerintah yang bayar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kebijakan itu rupanya kan bagus sekali, dan ya nggak banyak. Spend money pemerintah untuk hal itu ya nggak banyak, sesuai dengan nota yang ditulis oleh rumah sakit itu kan, kira-kira gitu. Nah, ini sedikit cerita tentang politik. Politik begitu ya. Umpamanya saya dulu pengen kota itu dibangun, tapi tidak meninggalkan kampung-kampung. Biasanya yang dibangun kan tengah kota, depannya balai kota. Yang pinggiran ya udah dibiarin gelap, rusak jalannya. Enggak. Saya pengen setiap RT membangun di Kota Kediri. Saya kasih program 50 juta per RT per tahun. Lalu setelah itu periode kedua 100 juta per RT per tahun. Di situ bisa membantu anak yang tidak mampu, warga yang tidak mampu, lansia. Semuanya tercover. Ekonomi gitu ya? Juga bisa, semuanya bisa. Akhirnya bertumbuh perekonomian kami. Perekonomian kami kalau dilepas itu gudang garam, industri tembakonya dilepas itu 12,5%. Kalau nggak 12,3%. Itu berpengaruh besar berarti ya? Pengaruhnya besar, artinya UMKM-nya juga tumbuh gitu. Iya. Mereka dapat pekerjaan. Contoh realnya begitu. Di kota. Karena belum jadi 2 periode, artinya mappingnya ini benar-benar tepat sekali ya. Mas ya enggak, karena itu kan kita besar dari diskusi-diskusi, kita tanya ke guru-guru besar, gimana ya caranya no one left behind, tidak ada satu orang pun yang ditinggal gitu loh dalam pembangunan di pemerintah. Ini programnya pemerataan begitu ya? Iya, pemerataan karena apa? Setiap warga, mamanya di Surabaya, di Kediri, di mana-mana, itu rumahnya dia juga bayar pajak. Tapi kenapa kok yang dibangun pinggir jalan besar aja kan gitu? Ya itu contoh simpelnya. Gitu. Enak kalau ngobrol sama Mas Abu karena kaitannya diskusi terkait tentang investasi ini penting sekali. Mas Abu, sebelum kemudian kita menuju sedikit ya, pengen saya tanyakan ketika waktu dulu Mas Abu waktu kecil, mungkin waktu SMP, SMA, pernah nggak berpikir kemudian saya nanti pengen jadi seorang pemimpin daerah begitu?
Kan secara Mas Abu juga suka berorganisasi begitu. Pernah nggak terpikir waktu itu? Saya tuh dulu tuh pengennya tuh neliti barang-barang kuno itu loh. Oh gitu. Karena gitu ya? Ya artefak kayak gitu dulu. Sebenarnya pengennya begitu. Seperti iya. itu. Terus dikasih tahu sama mbah saya, diajarin bisnis sama mbah saya gitu kan. Setelah dari situ kan berkembang ya, namanya orang bisnis itu kan ngelihat step by stepnya. Oh ternyata ini laku dijual ya. Oh ternyata ini bisa ya. Oh ternyata ini bisa ya. Oh ternyata begini rupanya pola-pola bisnis prosesnya itu seperti ini gitu. Oh berarti kalau ini begini, kalau ini begini. Nah akhirnya dari situ kita inilah sedikit banyak tahu gitu. Oh begini ya. Jadi terjun ke UMKM atau ke bisnis itu karena mungkin mbah yang dulu ngasih. Karena bapak saya dulu meninggal, terus saya diambil sama si mbah, lalu diajarkan mulai SMP itu untuk mencatat keluar masuk. Mas Abu memang aslinya dari mana Mas Abu? Dari Kediri saya. Dari Kediri, asli dari Kediri terus dibawa ke Solo sama bapak saya gitu ya. Dikenalin ke Pak Jokowi. Enggak. Ini mau saya tulis di sejarah. Enggak. Ternyata bukan. Enggak. Karena bapak saya kan orang Solo gitu. Terus habis itu bapak saya meninggal dibawa lagi ke Kediri. Ke Kediri. Ya, tapi lahir di Kediri. Berarti asli putra daerah dari Kediri. Dari SD kelas 5 itu saya di Kediri sampai SMA udah lewat saya ke Jogja terus balik lagi ke Kediri. Oke. Iya, ini menarik loh kalau bicara tentang profil dari beliau. Karena kalau kita bahas ini perlu waktu 3 hari 3 malam ya. Ngobrol dengan beliau 1 jam ini berasa kita 5 menit ya. Kalau hari ini durasinya 30 kayaknya berasa kayak kita 1 menit aja ngobrol. Mas Abu, terkait tentang investasi tadi, mengapa sebenarnya kolaborasi antara pemerintah itu penting sebagai kunci dalam investasi daerah gitu? Mungkin bisa disampaikan secara detail. Ya. Kan sebenarnya itu kan konsep ini tuh sebenarnya pemerintah semua sudah tahu ya, bahwa Pak Presiden itu kan sudah menentukan kebijakan dalam beberapa kali pidato-pidatonya yang sudah di breakdown ke daerah-daerah ya. Sebenarnya di daerah-daerah itu juga paham, Pak Presiden itu pengennya itu pertumbuhan ekonomi itu 7 gitu kan. 7 pengennya. Ya udah kalau 7 itu kan berarti kan kita harus membreakdown gimana ya caranya supaya kita bisa loncat ke 7 dari 4 atau dari 5. Kan gitu. Nah ini kan dibutuhkan effort yang besar. Nah yang gampangannya ngomong gini, kalau umpamanya kita jalan sendiri, itu kita nggak cukup. Untuk mencapai angka 7. Untuk angka 7 itu nggak cukup, bahkan kita mungkin akan turun dari situ karena kecapean kan ya. Nah yang bisa itu kalau kita kerjanya bareng. Pemerintah pusat apa, pemerintah provinsi apa, pemerintah daerah itu apa gitu. Nah kalau seperti itu maka itu ya berat, tapi sama-sama dipikul, maka power yang dikeluarkan oleh pemerintah besar. Tentu dengan cara berkolaborasi. Kalau nggak berkolaborasi, nggak bakal bisa. Kalau melihat ini kan Mas Abu ada di Dapil 8 ya, kota dan juga kabupaten Kediri. Ini seberapa jauh Mas untuk kolaborasi antar pemerintah daerah itu? Saya masih merasa belum melihat itu. Hilal belum nampak. Hilalnya belum nampak. Saya melihat belum sampai ke situ. Kalau Pak Prabowo bilang pertanian, ya itu kebetulan aja di daerah kami banyak pertanian. Lahannya cuman memang pertanian. Apa yang diintervensi oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, katakan begitu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur nih mau nambahin apa ke petani supaya petani ini bisa panennya lebih banyak, sehingga nanti penjualannya umpamanya sekarang 10.000 besok bisa 11.000, berarti ada kenaikan 10%. Nah kira-kira kan begitu tuh. Tapi kan petani itu kan ya udah petaninya ya itu aja, ya kan? Betul. Kita belum melihat banyak. Saya bilang banyak petani-petani baru atau petani-petani muda juga belum terlihat banyak. Karena petani muda tahu capek jadi petani gitu kan ya. Rata-rata petani kan usianya 45, 50, 60. Yang di bawah itu jarang. Tapi sekarang kan lagi didorong. Nah itu tuh mereka juga ibaratnya kalau umpamanya mereka punya uang ya uangnya cuma itu aja gitu loh. Kalau mau di-push ditambahinnya bagaimana? Berarti pemerintah kabupaten kota harus ngapain? Pemerintah provinsi harus ngapain? Pemerintah pusat harus ngapain? Kebetulan yang saya lihat sekarang pemerintah pusat itu sudah melakukan banyak hal. Bener ini ya, di breakdown bener kalau yang dari pusat ya? Kalau dari pemerintah pusat dia sudah punya program
program MBG itu nyerap dari Iya. petani-petani banyak. Bisa dicek nanti ya, petani sayur bagaimana, Semuanya petani laku apa ini namanya buah itu bagaimana, petani Peternak. padi itu apakah terserap beras-berasnya itu ke MBG MBG. apa enggak. Nah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan Iya. realitanya memang betul yang disampaikan sama wakil BGN itu, Bu siapa tuh yang galak banget itu loh orangnya itu. Itu galak banget, tapi benar menurut saya ya. Iya. Pakai UMKM, pakai UMKM, pakai UMKM. Itu betul. Iya. Itu bergerak ekonomi di bawah. Kalau nggak percaya, pergi ke pasar. Di pasar itu bergerak betul. Saya baru beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya ketemu mantan teman saya penjual tahu, dia bilang gerak. Tahunya pasar. laku buat MBG. Sama sayurnya juga, Sayurnya juga. laku semuanya. Laku semuanya. Bagus. Bagus. Ya itu realita di lapangan. Itu realita di lapangan. Bukan ini omongan saya. Iya, Tapi itu realita di lapangan. Satu itu. Pemerintah pusat kan sudah melakukan itu berarti. Sudah melakukan intervensi. Iya. Berupa ayo dibeli gitu kan. Yang kedua, pemerintah daerah ini ngapain? Sudah melakukan apa? Apakah sudah memberikan pengawasan terhadap pupuk-pupuk bagi petani supaya mereka lancar, supaya mereka bisa panennya bertambah melimpah gitu ya. Lahannya tambah luas lagi begitu. Lahannya tambah luas. Apakah pemerintah daerah juga sudah bekerja sama dengan petani untuk meminjamkan lahan-lahannya yang tidur itu kan banyak tuh lahan tidur itu di pemerintah daerah. Aset daerah itu ya. Banyak banget. Yang tidak dikelola dengan baik di begitu kota ya. maupun di kabupaten banyak loh yang tidur itu banyak loh, masih banyak. Di provinsi apalagi banyak banget. Itu kan bisa umpamanya buat tanam melon di dalam greenhouse atau buat tanam apa. Tapi diintervensi sama pemerintah, bantu pemerintah supaya GDP-nya dari pertanian itu naik. GDP kita dari pertanian dari 2020 ke 2024 bukan menurut saya, menurut BPS turun 1%. Berarti trennya turun 1%. Nggak tahu yang sekarang. Kalau sekarang mungkin agak naik dikit itu karena ada intervensi dari pemerintah pusat yang namanya BGN itu. Iya. Ini program dari pemerintah pusat ini berpengaruh. Karena kan yang sudah pasti ini kan masyarakat selalu beli makan, beli bahan baku makanan. Ditambahin lagi dari pemerintah ada program ini makan bergizi. MBG ini. Ya MBG ini, otomatis bertumbuh besar. Betul. Buah ya laku, buah semuanya, buah jambu laku, buah belimbing laku, buah salak laku. Buah semangka laku, buah kates pepaya itu juga laku, semuanya laku. Nah itu berputar itu di bawah itu berputar dan dampaknya sangat luar biasa. Nah silakan nanti dikonfirmasi yang di bawah yang di pertanian itu bagaimana. Tapi besarnya pemerintah kalau untuk tadi kan pemerintah pusat kemudian daerah meliputi di kabupaten. Kalau yang di bawah itu kira-kira mereka seperti apa sih? Benar-benar merasakan kalau ini benar-benar dibeli oleh pemerintah atau gimana? Barangnya habis kok. Habis ya. Makanya harganya juga mahal. Harganya mahal. Harganya jadi naik begitu. Harganya karena demand-nya banyak, banyak. Ya harus disupport sama supply yang banyak juga kan. Harus disupport dengan ketersediaan bahan baku tersebut. Iya. Nah, supaya tersedia ini kan harus diintervensi sama pemerintah daerah, baik provinsi, pusat maupun pemerintah di kabupaten kota. Jadi begitu. Kalau enggak dibiarin aja bagaikan air mengalir gitu ya bisa, bukan enggak bisa. Warga kami itu, warga-warga di tempat kita itu sudah terbiasa dicuekin kan. Tapi bayangin aja kalau itu diintervensi gitu loh. Ayo Pak, kita support Pak. Bapak pengennya apa? Saya pengennya ini Pak, traktor yang agak besar, bukan hand traktor. Oke Pak, tahun depan saya siapin. Panennya lebih cepat. Coba bayangin aja. Nah seperti itu. Sama seperti kemarin saya ngomong, pemerintah provinsi itu kalau memperbaiki jalan setiap lebaran, itu koordinasi sama pemerintah pusat, sama pemerintah kabupaten kota, sama pemerintah desa. Mana tahu jalan yang rusak, yuk kita garap bareng-bareng ya. Provinsi garap jalan provinsi, daerah nanti garap garap daerah. Kalau umpamanya nggak punya uang ya minta ke provinsi, siapa tahu dikasih sama provinsi namanya bantuan keuangan. Ada posnya. Nah itu kan kalau umpamanya bisa serempak seperti itu kan namanya kolaborasi. Akhirnya semuanya jalan. Akhirnya bisa dilihat oleh masyarakat bahwa bersih ya, semuanya mulus jalannya. Akhirnya kan angka kematiannya nggak naik.
Karena kondisi jalan yang enak begitu. Kan apa namanya, mudik itu kan biasanya ada senggolan lah. Karena ceritanya tuh kalau pas lebaran tuh kan dramatis sekali nih Mas Abu. Aduh, langsung gitu kan. Nah, tapi itu contohnya seperti itu. Mas Abu tuh memang selama ini untuk ini kalau tadi berbicara mengenai tentang ketahanan pangan, sekarang ke jalan itu memang kalau selama ini untuk pemerintah pusat kemudian daerah maupun juga di desa itu untuk misalnya buat jalan itu memang nggak ini ya? Ya ada, buat jalan tuh ada, cuman kan kadang-kadang tuh kan jalan tuh ya gampang rusak. Iya. Kita nggak memungkiri kadang-kadang overload gitu loh, truk-truk itu. Nah ini kan juga mesti dibicarakan gitu kan. Iya. Baik sama kepolisian, sama kepolisian tuh iya apa enggak ya? Ada kan Polantas itu ya, Polantas sama apa namanya Dishub, sama pemerintah daerah, sama apa sih? Ayo diperbaiki yuk, gimana caranya? Kalau di situ memang bisa memberdayakan pengusaha-pengusaha yang suka bawa barang-barang overload, truk gandeng yang super gede-gede itu kan juga tetap aman begitu ya. Ya ikut urunan di situ kan juga bisa gitu loh. Aduh, enak sekali kalau kita berbicara mengenai kondisi Jawa Timur saat ini. Ini memang bagian dari kritik juga ya. Karena sebenarnya tujuannya goal utamanya masukan ya. Kalau kritik terlalu pedas ya kayaknya netizen. Ya, masukan untuk pemerintah pusat kemudian provinsi dan juga daerah. Walaupun ini beliau ada di komisi yang sangat strategis gitu ya, berkaitan tentang keuangan. Karena kalau Mas Abu di komisi C berarti ini kaitannya tentang anggaran, kemudian pengawasan, pendapatan daerah, pengawasan. Kalau pengawasan semua melakukan pengawasan. Iya. Pendapatan daerah, kemudian juga evaluasi gitu ya, Mas Abu ya. Kalau bidang advokat juga nggak sih kalau untuk komisi C enggak ya? Gitu. Advokasi. Iya, advokasi. Enggak. Pengawasan yang jelas begitu ya. Pengawasan anggaran khususnya di pendapatan daerah, BUMD itu di komisi C. Di komisi C. Komisi yang cukup sangat populer. Ya biasa aja, semuanya populer. Terkait tentang keuangan gitu kan. Karena ini berkaitan langsung kepada rakyat begitu, keuangan begitu. Mas Abu kembali lagi kepada topik tadi ya. Ini apa dampak yang kemudian yang akan terjadi jika kemudian di desa tersebut tidak dilibatkan dalam sistem ekosistem investasi tadi? Apakah mungkin tertinggal? Sekarang kita balik ya. Kenapa di China itu bisa jalan semuanya? Artinya jalan semuanya tuh kalau di pusat pemerintahan, pusat kotanya itu sampai ke desa-desanya itu sama, semuanya jalan. Semuanya jalan. Itu berarti kan ada kebijakan yang dilakukan bersama-sama, melibatkan seluruh lapisan-lapisan sampai ke desa-desa. Kan seperti itu. Iya. Nah, ini dilakukan di berbagai negara. Nah, cuman di tempat kita kan kayaknya kan ya pokoknya pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah gitu aja, titik, selesai kan gitu. Berpusatnya hanya di kota. Iya. Nah, makanya ketika desa ini ditinggal, mereka tuh kadang-kadang juga kebingungan gitu kan, kebingungan. Coba kalau mamanya desanya diajakin, Pak, besok sini akan dilewati jalan tol. Pak, besok di sini akan dibangun pabrik sepatu. Pak, di sini akan dibangun besok itu pabrik pupuk, katakan seperti itu, atau pabrik apa. Maka Bapak bisa menyediakan ini, Pak. Ini stakeholdernya ini, anunya ini, nanti anunya ini, ininya begini. Bapak bisa support apanya. Nah, bayangkan aja kalau seperti itu kan berarti kan perputaran ekonomi di sekitar situ kan berjalan. Ada Pak UMKM makanannya, ada, kasih UMKM makanan di situ. Ada yang jual ini Pak, ada, kasih di situ. Ada nggak Pak pelepah pisang? Ada Pak pelepah pisang, ada. UMKM gitu. Apa perlu disediakan? Kadang-kadang kan seperti itu. Iya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau itu mereka dilibatkan, maka saya yakin insya Allah SDM-nya juga bisa. Lalu juga makanan-makanan di situ juga laku. Jual minuman di situ juga laku. Mungkin ada pasar juga nanti kalau di situ juga bisa jalan juga pasarnya. Kan kira-kira begitu tuh. Mas Abu, kalau untuk di Dapil Mas Abu terutama di kota Kabupaten Kediri sejauh ini bagaimana sih Mas kalau kondisi dari mereka UMKM yang ada di sana itu? Ya cuman beberapa saja. Kayak aku bilang gudang garam gitu ya, karena ada di Kediri gudang garam. Nah, gudang garam itu ya sudah bagus, tapi kalau menurut saya masih bisa dikembangkan. Gudang garam di situ ada pasar. Betul.
Pasar yang biasanya dibeli oleh masyarakat sama karyawan lalu begitu ada kan. kendaraan, penitipan dan segala macam itu mereka bisa menitipkan di situ. Jadi sirkulasinya Tapi bayangin aja kalau umpamanya mereka bisa bekerja sama untuk mengisi bahan bakunya gitu kan. Oh iya aku butuh kertasnya, oh iya butuh ininya, oh iya butuh apanya. Yang mungkin ya saya bilang mungkin bisa disuplai dari masyarakat, disupport dari masyarakat. Itu kan ekonominya juga akan tumbuh. Walaupun sekarang sudah terjadi, tapi kalau umpamanya itu digedein lagi, maka simbiosis mutualisme itu lebih besar lagi ya. Kalau selama ini kalau untuk misal gudang garam, kalau untuk bahan bakunya sudah, tapi nggak dari daerah nih, cuma kecil berapa persen aja. Bukan dari sekitar. Umpamanya warga Kediri disuruh, ya udah kalian tanam tembakau nanti saya yang beli. Mau kan? Bukan nggak mau warganya. Seharusnya begitu ya Mas Abu ya? Iya dong. Coba kita berpikir secara kritis. Pikirkan secara logika. Itu masih dari satu bahan saja begitu ya, belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Oh ini pakai teknologi, oh tinggal yang teknologi yang bisa disediakan di situ apa? Cengkehnya kah? Betul. Kertasnya. Tembakaunya kah? Oh tembakaunya nanti tanamnya yang ini. Nah, jangan yang itu, yang ini. Nah itu kan juga bisa. Kan kalau sekarang di Kediri itu kan banyak daerah-daerah pegunungan yang mereka juga menanam tembakau, tapi kan skalanya masih kecil. Ada ini. Kecil. Kalaupun panen cuma berapa yang persen ini? Yang banyak itu yang di Temanggung, Bojonegoro. Tetap di luar Kediri. Nah, kalau bisa tuh kan dikondisikan di sekitar situ gitu loh. Kalau memang harganya bagus dan memang ya bisa. Satu itu. Yang kedua tebu. Banyak pabrik gula di Kediri. Iya. Ya tanamannya dari sekitar situ, tapi bayangkan aja kalau umpama itu disupport oleh warga yang ada di sekitarnya. Suruh nanam yang apanya gitu. Dan itu juga akan jauh lebih baik. Mas Abu, kenapa sih kalau generasi sekarang, bisa bilang milenial sama Gen Z ya, ini mereka tidak tertarik kemudian untuk ke pertanian. Saya pernah melihat satu ilustrasi, jadi gambaran orang banyak, itu tulisannya kantor, satunya petani, cuma satu. Ya kalau Gen Z itu menurut saya anak-anak yang critical thinking-nya mungkin lebih bagus daripada kita. Anak-anak yang mereka itu generasi teknologi. Generasi tapi gini, pemikirannya dia itu seperti dia itu, oh kalau ini nggak bisa ya udah ini. Tapi kalau orang-orang semacam bapak ibu kita, ya wes toh ditelateni ini, konsisten ditelaten di sini. Tapi kalau mereka enggak, mereka mencoba-coba. Gak cocok ini, langsung ganti lagi. Mencoba. Sekarang kopi, setelah itu nanti pengennya apa lagi, usaha apa lagi, pengen bikin UMKM apa. Yang lagi dulu apa, pengen bikin kayak Gojek, pengen aplikasi dulu kayak gitu-gitu itu kan sering banget tuh. Iya. Bikin platform apa, ya nggak apa-apa. Memang itu mereka seperti itu sekarang kerjanya. Karena mereka sekarang kan juga didampingi oleh mentor-mentor. AI. Bukan mentor, tapi AI. Jadi gurunya bukan lagi secara fisik ya. AI mereka itu. Mereka tuh AI. Seperti anak saya ya mereka nggak salah. Mereka ya tanya dulu ke AI. Kalau ada pengen bagaimana cara membuat brownies yang enak lembut. Mengkilat di atasnya itu apa namanya? Yang glowing. Yang glowing. Shiny apa gitu. Nah contohnya seperti itu kan bisa dicari semuanya. Oh ternyata gagal. Oh AI nggak bener. Oh berarti harus diginiin. Ini sudah bener tapi harus dibeginiin. Nah itu contohnya seperti itu anak-anak sekarang. Jadi anak-anak sekarang itu mereka berpikirnya logis. Dan mereka pengennya kerja cepat, kaya, berhenti. Kerja cepat, kaya, terus berhenti. Berhenti mati atau berhenti gimana Mas? Berhenti kerja, terus menikmati hidup gitu loh. Modelnya yang anak-anak sekarang itu seperti itu. Gitu. Jadi ya mereka pengennya gitu. Mereka pengennya itu. Dan kita nggak bisa memungkiri itu. Perkembangan gitu. zaman ya. Ketika mereka nggak dapat di sini, terus mereka pergi ke luar negeri dan itu terjadi. Itu terjadi. Mereka pergi, sudah banyak kan yang pergi ke luar negeri. Menjadi TKI. Di sana kuliah mereka sambil menjadi kerja. profesional. Ya. TKI yang profesional menurut saya. Itu banyak sekali. Saya ketemu banyak sekali. Ya karena mereka mungkin di sini kayak nggak ada supporting sistemnya mungkin ya. Pemerintah juga masih belum aware terhadap itu mungkin. Faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kemudian generasi Gen Z bisa kita bilang begitu ya, mereka tidak tertarik untuk ke dunia
pertanian? Karena mereka tahu bahwa saudara-saudaranya yang jadi petani nggak enak, gitu Mas ya. Abu, kenapa ya pemerintah tuh tidak menyediakan alsintan yang seperti di luar negeri itu? Kan kalau di Taiwan itu kan kalau misalnya panen apa itu kan, misalnya ini lahan pertanian, sebelahnya tempat buat panen, itu kan enak dan berasa kayak pabrik gitu, keren gitu kerja di pertanian. Kalau kita melihat di luar negeri. Masalahnya di Indonesia itu karena tempatnya yang nggak ada. Jadi tempat-tempatnya untuk pertaniannya itu petakannya itu kecil-kecil, nggak besar-besar seperti di luar negeri. Jadi seperti itu. Nah, sehingga itu yang menyebabkan alat pertaniannya itu harus dimodifikasi ulang, kira-kira gitu. Oke. Menarik kalau berbicara terkait tentang kondisi Jawa Timur saat ini, dan kita tadi berdiskusi bersama dengan Mas Abu tentang pentingnya kolaborasi pemerintah dalam mendorong investasi dan pendapatan asli daerah Jawa Timur ya. Mas Abu, kalau kita bicara mengenai investasi yang ada di Jawa Timur ini, sebenarnya para investor itu tertarik sekali ya untuk kemudian mereka berinvest ke Jawa Timur. Baik dari segi yang mungkin biasanya mereka tuh sukanya masih investnya tuh, kalau sekarang ini data yang ada tuh lebih banyak invest di Jawa Timur tuh di bidang apa sih sebenarnya? Aduh, kalau investasinya kan macam-macam di Jawa Timur, tapi industri yang kebanyakan. Industri begitu ya? Industri. Cuman kan juga saingan sama Jawa Tengah juga sekarang kan? Iya. Saingan sama Jawa. Karena Jawa Timur ini kan dulu kan yang banyak itu di daerah Gresik, di daerah Sidoarjo. Iya. Nah itu kan UMR-nya udah tinggi. Betul. Terus ngalir sekarang ke daerah Nganjuk, Ngawi apa tuh ya kalau nggak salah ya. Di sana mereka sekarang berada di sana karena UMR-nya masih make sense gitu ya, masih masuk akal kira-kira begitu. Lalu juga harga tanahnya juga masuk akal. Nah yang perlu diperhatikan oleh Provinsi Jawa Timur itu, ketika investor itu hadir di sini, mereka dilayani dengan baik. Artinya dilayani dengan baik itu tidak dikasih kopi sama teh doang gitu, tidak. Tapi disediakan orang atau disediakan PIC yang bisa mendampingi sampai izinnya kelar. Sampai mereka running well di situ, itu baru very good. Tapi kalau belum sampai di situ, mereka akan pergi dari Indonesia. Invest saja nggak mau begitu ya, karena mereka kan cari kemudahan, punya uang gitu. Aku punya uang, kok nggak dilayani gitu kan? Ya udah deh aku ke Vietnam kalau gitu. Kalau nanti saja lebih artinya pelayanannya lebih bagus. Di Vietnam akhirnya banyak yang ke sana kan. Nah makanya saya beberapa kali ngomong ke Budiah namanya. Budiah itu kepala perizinan. Budiah, sediakan orang, sediain task force. Task force itu kayak apa ya? Ya kayak tempat khusus. Jadi kalau ada investor dari China, dari Timur Tengah, dari manapun juga, dari Eropa, selesai di meja itu, didampingi sampai selesai. Kamu pengen cari tanahnya di mana? Di sana. Oke, enggak usah kamu yang ngubungin bupatinya, biar kami provinsi ke sana, beresin di sana. Pak, ini ada butuh ini, ada nggak tempatnya di sini? Ada. Nah, silakan ini di sini, atau sewa, atau mau beli, atau mau bagaimana, itu bisa. Bangunnya gimana? Bisa selesai cepat apa enggak? Harus ini Pak, harus nunggu dulu 1 tahun lagi begini. Lari investornya. Kalau ya itu sudah. Lari investornya. Karena bisnis itu adalah momentum. Bisnis adalah momentum. Artinya juga contoh nih, kalau umpamanya 1 tahun yang lalu orang bangun lapangan padel, ya sudah. Tapi kalau sekarang bangun lapangan padel, ya boleh, tapi harganya sudah turun. Momentumnya sudah hilang. Sudah menurun. Ganti gitu. Lagi dengan olahraga yang lain. Ganti olahraga yang lain, mungkin gitu. Dulu semua sepeda, orang punya sepeda semuanya. Bisnis sepeda bagus momentumnya. Iya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, bisnis-bisnis itu juga sama seperti itu. Sama persis seperti itu. Dulu di Rochester, New York, itu ada pabrik perak Halida dalam bentuk Kodak film namanya. Ada tahu ya? Kodak zaman dulu gitu ya. Ya, zaman dulu kalau foto. Pada zaman dulu. Iya. Karena dia lupa bahwa dia bisa membangun besar apa segala macam, masuk kemana-mana, dia dikenalkan sama produk digital namanya memory card. Yang kecil. Nggak mau, memory card tuh dulu masih segini gedenya, setengah kartu kredit itu. Nah itu dia nggak mau, karena merasa itu sudah cukup gitu. Ternyata enggak, ya sudah sekarang akhirnya nganggur. Akhirnya jadi kota mati di sana.
momentumnya sudah habis, selesai. Berarti harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman begitu ya. Betul. Sama kayak rokok juga begitu kan ya, rokok ya. Iya, Tapi nggak tahu ya rokok itu apakah sudah benar-benar sunset atau belum, saya nggak ngerti. Cuman sekarang itu kan ada rokok yang kayak bolpen itu ya sekarang, yang nggak pakai api di. Saya malah belum tahu ini, karena kan rokok soalnya. Salt nikotin. Nah, dari situ cuma digini doang. Ya cuman kayak bolpen digini terus dikantongin, udah gitu aja. Ada lagi yang pakai, ya masih kayak pakai rokok pendek gitu masih. Nah itu kan sudah bergeser ke sana. Anak-anak muda sudah mulai ke sana. Nah yang ini kan sudah mulai penjualannya menurun. Kira-kira kan begitu. Kira-kira loh ya. Saya nggak mendalami itu. Tapi itu kan sudah bisa dibaca trennya. Tahu-tahu anak muda ada asapnya wangi, itu kan bukan rokok berarti kan. Dikira mungkin parfum gitu kan. Apa itu namanya ya. Asapnya banyak, vapor gitu ya. Tapi mungkin sekarang sebentar lagi sudah nggak boleh lagi ya kayaknya ya. Iya. Mas Abu, obrolan kita dalam podcast bersama dengan ABTV Ngode ini sangat menarik, semakin kesini semakin seru begitu ya. Besok lagi ya? Iya. Gimana kalau besok lagi lebih panjang lagi durasinya? Jadi ngobrolnya benar-benar bisa benar tuntas begitu ya. Ini apa terakhir dari Mas Abu, harapan terkait pentingnya kolaborasi pemerintah dalam mendorong investasi dan pendapatan asli daerah khususnya untuk di Jawa Timur, karena Mas Abu sebagai anggota DPRD provinsi? Ya, saya memberikan masukannya begini. Pemangku kebijakan baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota itu ya harus ada kolaborasi yang bagus, yang terintegrasi dengan baik gitu ya, sinerginya juga bagus dan selaras gitu. Kira-kira arahnya tuh mau dibawa kemana, lalu ya harus mensupport itu gitu, harus mensupport itu supaya apa? Supaya kelihatan. Umpamanya kalau di daerah Kalimantan mereka akan melakukan eksplorasi minyak, ya silakan eksplorasi minyak di sana. Berarti eksplorasi minyak di sana, pemerintah daerahnya juga ikut-ikut di sana. Kalau di Kediri apa kira-kira? Oh, UMKM dan perusahaan rokok. Oh ya udah, kita ke sana arahkan ke sana semuanya. Yang lainnya juga masih boleh, tapi jelas itu kalau umpamanya itu dilakukan bersama-sama, sinergi, maka pendapatannya pun juga akan meningkat begitu jauh lebih besar. Dan pemerintah pusat pun juga harus berbesar hati, harus ada sesuatu yang dilepas ke daerah gitu ya. Artinya sesuatu tuh pajak-pajaknya mungkin ya, pajak di daerahnya ditambahin apa. Kalau sekarang itu kan kalau umpamanya provinsi itu kan cuman MBLB, pajak air tanah, pajak kendaraan bermotor, cuman itu umpamanya 0 sampai 12 mil laut ini adalah provinsi Jawa Timur, silahkan ambil uang dari situ. Nah, silahkan dikutip oleh kapal-kapal yang lewat dari situ, ya udah diserahkan ke provinsi supaya provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini bisa lebih kuat lagi, lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus, maka kolaborasi ke pemerintah daerahnya juga akan bagus, ke pusatnya pun pajaknya juga akan semakin besar. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau semuanya diletakkan di pemerintah pusat, di pemerintah daerah cuma dikasih hotel, pajak tanah, cuma gitu-gitu aja, pajak parkir, ya itu sudah kuno banget. Itu iya, tapi ada ditambah lagi apa gitu. Dari sektor yang lain begitu. Nah, sehingga di daerah itu benar-benar bisa menjaga daerahnya. Coba bayangin aja kalau ada pabrik emas di situ, daerah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini, nggak bisa itu karena izinnya di pusat. Tapi kalau demo ke pemerintah daerah ini kan juga nggak benar kan seperti itu. Ya, Mas Abu terima kasih hari ini sudah memberikan banyak sekali wawasan terkait kondisi Jawa Timur saat ini, dan tentunya ini menjadi masukan juga untuk pemerintah begitu ya, baik di pusat, kemudian provinsi maupun juga di daerah begitu ya. Sehat selalu Mas Abu. Terima kasih bisa banyak, bertemu kembali ya. di lain kesempatan. Terima kasih sudah mampir di ABTV Studio. Ya, terima kasih. Saya selalu dengan segala kesibukannya. Saya Cindy Hasa harus menyudahi kebersamaan kita dalam Ngode Ngobrol bareng Dewan, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.